Pemirsa, terjadi insiden penembakan yang melibatkan Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia (APPM) terhadap 5 pekerja migran Indonesia atau PMI di perairan Tanjung Ru, Malaysia. 1 orang tewas dan 4 lainnya luka-luka. Peristiwa penembakan ini terjadi pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 waktu setempat. Patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APPM mendapati sebuah kapal berisi 5 orang pekerja migran Indonesia yang sedang melintas di perairan tersebut. Akibat kejadian ini, 1 WNI meninggal dunia sementara 4 lainnya alami luka-luka dan dirawat di rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI mengecam aksi brutal ini dan mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada yang meninggal. Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Kuala Lumpur untuk memastikan akses kekonsuleran bagi para korban. Selain itu, pemerintah juga tengah menelusuri asal daerah para pekerja migran Indonesia guna memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Latihan gabungan pemberantasan perompak digelar Bakamla bersama Japan Coast Guard di Teluk Jakarta. Gelaran latihan untuk menjaga keamanan teritorial sekaligus mencegah kejahatan maritim. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kapal Camara 504 milik Bakamla RI yang saat ini akan menuju ke kapal Marore 322 untuk melakukan sesi latihan gabungan antara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dengan Japan Coast Guard yang berlokasikan di Teluk Jakarta. Patroli pengejaran terhadap sebuah kapal mencurigakan dilakukan Badan Keamanan Laut Nasional bersama Japan Coast Guard di Teluk Jakarta. KN Pulau Marore 322 menjadi kapal patroli yang digunakan Bakamla, sementara Japan Coast Guard menggunakan kapal klasik Setsu bersenjata lengkap. Saat mendekati sasaran, kapal speedboat dikeluarkan dari masing-masing kapal beserta pasukan. Alhasil terduga pelaku berhasil diamankan. Namun aksi pengejaran ini merupakan bagian dari simulasi latihan gabungan terhadap kapal pelanggar hukum di wilayah perairan Nusantara, mulai dari pencurian ikan hingga tindak perompakan di perairan laut. Kegiatan latihan yang pertama, tapi kita beberapa kali latihan sudah melaksanakan kegiatan yang sifatnya gabungan dengan melibatkan US Coast Guard, Singapore Coast Guard, Japan Coast Guard secara bersama-sama. 今、海上保安庁とあとバカムラの方は協力の覚書を結んでおり、その覚書に基づいて訓練を開始しています。 Sementara KN Pulau Marore 322 yang berisikan 61 kru merupakan salah satu kapal andalan Bakamla. Kapal patroli ini memiliki persenjataan yang mumpuni dalam menjaga perairan Nusantara dengan sistem navigasi canggih. Baik, untuk persenjataan kami memiliki meriam 30 Aselsan yang berada di haluan, kemudian 12,7 yang berada di wing bridge kanan dan wing bridge kiri anjungan. Yang pertama digunakan untuk memberikan peringatan terlebih dahulu. Kemudian apabila eskalasi meningkat, terjadi sesuatu yang membahayakan kapal sendiri, kami harus memiliki izin atau authority dulu terhadap penggunaan senjata melalui pimpinan. Baik, terima kasih banyak atas informasinya, Letkol Bakamla Putra Sitanggang atas waktunya. Terima kasih. Baik, pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Komandan kapal. Tentunya diharapkan dengan adanya kerjasama ini mampu meningkatkan pengamanan dari perairan di Indonesia. Dari Jakarta, Nata Arman, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat pada libur panjang Isra Miraj dan Imlek. Kepadatan wisatawan terlihat mulai dari pintu masuk utama hingga kawasan Pantai Barat Pangandaran.
Ribuan wisatawan memadati objek wisata Pantai Barat Pangandaran, Jawa Barat pada libur panjang Isra Miraj dan perayaan Imlek. Sejak pagi wisatawan memadati lokasi untuk berenang, bermain pasir hingga menaiki perahu pesiar. Antrian kendaraan juga nampak mengular di pintu masuk utama kawasan wisata ini sejak pagi. Lebih dari 5.000 wisatawan telah memasuki kawasan Pantai Pangandaran. Puncak kunjungan wisatawan pada hari ini diprediksi meningkat 10% dari hari kemarin. Kita prediksikan kunjungan di hari ini tanggal 26 akan ada kunjungan lonjakan dari hari kemarin itu sekitar 10%. Karena melihat data okupansi hotel yang ada di Pangandaran, mereka mayoritas sudah 100%, ketersediaan kamar sudah terbooking semuanya gitu Pak. Lonjakan wisatawan diperkirakan mencapai puncaknya pada minggu ini yang datang dari berbagai daerah seperti Priangan Timur, Bandung, Jakarta, dan Jawa Tengah. Dengan berbagai daya tarik yang ditawarkan, Pantai Pangandaran berhasil menarik perhatian wisatawan khususnya pada libur panjang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Sejumlah destinasi wisata dipadati pengunjung pada libur panjang kali ini. Selengkapnya, pemirsa, kita akan memantau langsung lalu lintas melalui CCTV NTMC Polri. Gambar di kiri atas layar kaca Anda, pemirsa, adalah Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Kita simak situasinya lengang, meskipun ada nampak beberapa kendaraan melintas baik dari arah Pasar Minggu menuju ke arah Manggarai maupun sebaliknya, kemudian juga dari arah Jalan Gatot Subroto menuju MT Haryono. Kita beralih selanjutnya pemirsa ke kiri bawah layar Anda, yakni di Simpang Dago, Bandung. Kita lihat situasinya lengang. Ini adalah kawasan Simpang Dago yang memang menjadi salah satu simpul kemacetan di Kota Bandung apabila terjadi libur panjang. Namun pada saat ini kita lihat situasinya masih lengang. Selanjutnya kita ke kanan atas ada pos polisi Ciawi Bogor, Jawa Barat. Kita lihat Puncak Bogor atau Ciawi mengarah ke puncak masih menjadi salah satu destinasi favorit untuk libur panjang. Kita lihat situasinya ramai pemirsa, ini pukul 5 pagi. Kita juga terus memantau bagaimana informasi terkini yang disampaikan oleh pihak kepolisian maupun pihak lainnya yang tentunya akan mengupdate informasi terkait dengan lalu lintas di puncak yang memang terkenal padat setiap libur panjang. Selanjutnya terakhir kita simak Jembatan Ampera Palembang, Sumatera Selatan. Kita lihat situasinya lengang pada saat ini dan tentunya tetap harus diperhatikan jam-jam terjadinya keramaian. Tentunya Anda harus memantau informasi terkini yang bisa disampaikan oleh pihak kepolisian dari berbagai platform. Kita ke informasi selanjutnya, sejumlah relawan yang mendukung pasangan Pramono Rano Karno menggelar syukuran dan perayaan Isra Miraj di kawasan Gajah Mada, Jakarta pada Minggu malam. Dalam kesempatan tersebut, Rano Karno menyatakan akan melanjutkan program Contact Framing Anies Baswedan. Sejumlah relawan menggelar syukuran atas ditetapkannya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Rano Karno hadir dalam acara syukuran sekaligus Isra Miraj yang digelar di kawasan Gajah Mada, Jakarta Barat. Dalam sambutannya, Rano akan melanjutkan program kontrak farming yang pernah dibuat oleh Gubernur sebelumnya, Anies Baswedan. Sejumlah kebutuhan bahan pokok akan didistribusikan kepada masyarakat Jakarta jelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Karena insya Allah, kalau tanggal 6 Februari dilantik, kita akan menghadapi 2 bulan besar. Yang pertama adalah adalah Ramadan, yang kedua adalah Idul Fitri.
Insya Allah dengan program kontak forming yang sudah diciptakan oleh Bang Anies sebagai gubernur, kita akan melanjutkan, kita akan menyempurnakan, kita akan mendistribusikan kebutuhan pokok masyarakat Jakarta dalam rangka bulan Ramadan. Bahwa kepemimpinan Mas Pram dan Bang Dul ini besok menjadi kepemimpinan semua warga. Bukan cuma kemarin kelompok atau kabi-kabi semua yang sudah berjuang bersama dia, tapi juga semua warga Jakarta diakomodir, keinginannya, harapannya, semua itu menjadi sebuah mimpi dan cita-cita kita bersama. Pemimpinan yang adil, yang amanah, jujur, dan mudah-mudahan bermanfaat buat seluruh kepentingan warga Jakarta. Diharapkan dengan terpilihnya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno bisa membawa Jakarta lebih baik lagi.